Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Husni Habibah. Saya dari PIAU 2A dengan NIM 12121000030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai paper yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan kognitif anak. Adapun judul yang saya angkat itu mengenai perkembangan intelektual pada tahap praoperasional anak usia dini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh dan lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui hal-hal dari dasar terlebih dahulu. Biasanya sering muncul pertanyaan, apa sih itu anak usia dini? Nah, kita di zaman sekarang ini pasti sudah tidak asing mendengar istilah anak usia dini. Biasanya kita mengetahui bahwa anak usia dini itu merupakan anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Padahal nyatanya ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak demikian. Salah satunya adalah pendapat dari NIEC atau National Association for the Education of Young Children yang mengatakan bahwa anak usia dini itu merupakan anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai 8 tahun yang tercakup dalam penitipan anak, kemudian penitipan anak dalam keluarga, pendidikan prasekolah. Contohnya TK ataupun SD, baik itu swasta ataupun negeri. Nah, ini menurut NIEC pada tahun 1992. Kemudian teman-teman semua, kita pasti mengetahui bahwa perkembangan anak di setiap usianya itu berbeda-beda. Contohnya, perkembangan yang terjadi pada anak usia 3 tahun dengan perkembangan anak yang terjadi pada usia 5 tahun itu tentulah berbeda. Nah, adapun perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak itu mencakup 6 aspek perkembangan. Yang pertama, ada nilai agama dan moral anak. Yang kedua, ada perkembangan fisik motorik. Yang ketiga, ada perkembangan sosial emosional anak. Yang keempat, ada perkembangan kognitif. Yang kelima, ada perkembangan bahasa. Dan yang terakhir, ada perkembangan seni yang terjadi pada anak usia dini. Nah, dari ke-6 perkembangan ini, di sini saya akan membahas satu perkembangan, yaitu perkembangan kognitif anak, atau biasanya disebut dengan perkembangan intelektual anak usia dini. Nah, apa sih perkembangan intelektual anak usia dini ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa perkembangan intelektual ini merupakan suatu tahapan atau proses pertumbuhan yang terarah ke arah yang lebih maju, yang tujuannya agar anak memiliki pengetahuan, kemudian kecerdasan, dan juga cara berpikir dan pemecahan suatu masalah. Nah, perkembangan intelektual ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini menurut seorang ahli bernama Andy Mappier pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Yang pertama, ada bertambahnya informasi yang didapatkan oleh seorang anak. Semakin banyak informasi-informasi yang didapatkan oleh anak usia dini, maka semakin cerdas pula dan semakin berkembang pula kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya seperti mirip tapi berbeda. Nah, faktor yang kedua, adanya banyaknya pengalaman yang didapatkan dari berbagai aspek. Misalnya, seperti anak usia dini melihat bagaimana cara pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, dengan hal-hal yang ia tahu dan hal-hal yang ia lihat, maka hal tersebut menjadi hal yang baru yang secara tidak langsung itu menstimulus perkembangan kecerdasan atau perkembangan intelektual yang terjadi pada anak usia dini. Kemudian, faktor yang terakhir, ada terdapat kebebasan berpikir. Nah, jadi jika anak dalam rentang usia 0 sampai 8 tahun, jika dia banyak bertanya tentang suatu hal, maka kita tidak boleh melarangnya untuk menanyakan hal tersebut. Karena hal-hal tersebut, hal-hal yang tadinya ia tidak tahu dan ia menanyakan kepada orang yang sudah tahu, maka itu menjadi suatu hal yang baru dan pengetahuan baru, sehingga mempengaruhi perkembangan intelektual kepada anak usia dini. Nah, berbicara mengenai perkembangan intelektual, teman-teman semuanya, ada satu ahli yang mungkin tidak asing dalam dunia pendidikan anak usia dini. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya, pasti sudah mengenal seorang ahli ini. Nah, ahli ini yaitu bernama Jean Piaget. Pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar nama ini. Nah, teori
yang digagas oleh Jean Piaget ini memiliki prinsip umum bahwa pemikiran dan pemahaman yang terjadi pada anak usia dini itu pasti berbeda dengan pemikiran dan pemahaman yang dimiliki oleh orang yang sudah berada dalam usia dewasa. Kemudian Jean Piaget mengutarakan beberapa tahapan yang terjadi pada perkembangan intelektual seorang anak. Yang pertama, ada tahap sensori motor. Nah, pada tahap ini biasanya terjadi pada anak usia 0 sampai ia berusia 2 tahun. Perkembangan yang terjadi dalam tahapan ini biasanya melalui indera yang dimiliki oleh anak tersebut. Misalkan seperti memegang suatu barang, menghisap suatu barang. Nah, dengan stimulasi dari indera-indera yang ia miliki itu menjadi suatu perkembangan intelektual pada tahap sensori motor. Kemudian tahap yang kedua, ada tahap praoperasional. Nah, tahap praoperasional di sini terjadi pada anak usia 2 sampai 6 tahun. Biasanya pada tahapan ini anak sudah bisa menggunakan simbol-simbol untuk membahasakan apa yang ia lihat di lingkungan sekitarnya. Kemudian tahapan yang ketiga, ada tahapan praoperasional. Ada tahap operasional formal. Biasanya tahapan ini terjadi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, di dalam tahapan perkembangan intelektual pada tahapan ini, anak biasanya sudah mampu menggunakan pemikirannya secara logika gitu ya, secara masuk akal, dan juga dapat memecahkan suatu masalah. Namun dengan suatu keterbatasan, yaitu masalah yang bisa ia selesaikan hanya masalah yang bersifat konkret atau nyata terjadi di hadapannya. Nah, biasanya pada tahapan ini, jikalau ia menemui suatu masalah yang bersifat abstrak, ia belum bisa untuk menangani masalah tersebut atau memecahkannya. Kemudian, tahapan yang terakhir dari tahapan perkembangan intelektual menurut teori Jean Piaget, ada tahap operasional konkret. Nah, biasanya pada tahap ini terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak sudah bisa menggunakan akal pikirannya secara logis, kemudian dapat menyelesaikan suatu masalah, baik itu masalah yang bersifat konkret ataupun masalah yang bersifat abstrak. Ini terjadi pada tahap operasional konkret atau rentang usia 11 tahun ke atas. Nah, kemudian yang selanjutnya, dari 4 tahap perkembangan yang tadi telah saya sebutkan yang digagas oleh Jean Piaget, saya akan membahas satu dari 4 perkembangan tersebut, yaitu tahap praoperasional anak. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa tahapan ini terjadi pada usia 2 sampai 6 tahun. Kemudian tahapan ini memiliki karakteristik tersendiri. Di sini saya mengutip 2 karakteristik yang terjadi pada tahap praoperasional anak usia dini. Nah, yang pertama, tahapannya itu ada tahap egosentrisme. Maksudnya egosentrisme di sini bahwa anak memiliki pemahaman dan menganggap bahwa semua orang yang berada di sekitarnya itu mengalami hal yang sama seperti apa yang dia rasakan. Misalkan pendengarannya, perasaannya, emosinya, dia menganggap bahwa semua orang merasakan hal yang sama tanpa tahu apa yang sebenarnya dirasakan, apa yang sebenarnya emosi orang lain rasakan, dan apa sebenarnya keinginan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian karakteristik yang kedua, ada pemusatan. Maksud pemusatan di sini biasanya pada rentang usia 2 sampai 6 tahun, anak hanya bisa berpusat dan berfokus pada satu hal jika dikerjakan dalam satu waktu tertentu. Jadi misalkan jikalau kita menghadapkan 2 permasalahan di dalam satu waktu, maka biasanya anak cenderung berfokus pada suatu hal dan mengabaikan hal yang lainnya. Nah, kemudian ada standar pencapaian perkembangan anak pada tahap praoperasional. Ini saya mengutip beberapa dari sekian banyak standar pencapaian yang disampaikan dari Permendikbud nomor 137 pada tahun 2014. Yang pertama ada kurun waktu 2 sampai 3 tahun. Nah, biasanya pada anak usia 2 sampai 3 tahun itu mampu meniru cara penyelesaian suatu masalah yang dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian yang kedua, ada dalam kurun waktu 4 sampai 5 tahun, biasanya anak sudah mampu mengenal suatu barang berdasarkan fungsinya. Misalkan, anak dapat mengenal sebuah pisau yang fungsinya untuk memotong, kemudian pensil fungsinya untuk menulis, dan hal-hal yang lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada, saya mengutip beberapa referensi dari sebuah buku gitu ya, mengenai kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk
sebagai orang tua anak usia dini. Nah, di sini ada rentang 2 sampai 3 tahun. Nah, kegiatannya yaitu kita bisa menyiapkan beberapa gambar orang yang sedang berkegiatan. Misalkan ada orang yang sedang minum, ada orang yang sedang membuang sampah ke tempatnya. Nah, kemudian setelah gambarnya ada, kita ajukan sebuah pertanyaan kepada anak. Dek, ini kalau misalkan kita haus, kita apa ya yang harus kita lakukan? Seperti itu ataupun yang lainnya yang sesuai dengan gambar yang kita sediakan. Kemudian setelah kita mengajukan pertanyaan, maka kita menyuruh dan juga membimbing anak untuk memilih kondisi yang memang berkaitan dengan pertanyaan yang telah tadi kita ajukan kepada anak tersebut. Kemudian kegiatan yang kedua pada rentang usia 3 sampai 4 tahun. Nah, pada kegiatannya kita bisa melakukan menyiapkan beberapa mainan anak yang bisa disusun berdasarkan misalkan warna, bentuk, ataupun ukuran dari benda-benda tersebut. Nah, jika sudah ada, maka kita ajak anak untuk bermain dan mengelompokkan benda-benda tersebut sesuai warna, bentuk, ataupun ukurannya. Kemudian yang terakhir, ada stimulasi yang dapat kita lakukan kepada anak dalam rentang usia 4 sampai 5 tahun, yaitu kita menjadikan angka dan huruf menjadi sebuah kebiasaan sehari-harinya. Misalkan kita menamai piring, kita menamainya dengan piring dengan huruf-huruf. Atau misalkan ada sebuah tangga yang pertama kita kasih angka 1, tangga yang kedua kita kasih angka 2 dan seterusnya sampai selesai. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dapat menstimulus perkembangan kecerdasan intelektual yang terjadi pada anak usia dini secara tidak langsung. Nah, baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai paper yang telah saya buat dan dengan judul tahapan perkembangan pada tahap praoperasional anak usia dini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan video kali ini. Nah, saya Rusli Habibah pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum